Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kepada subscriber dimanapun berada, semoga berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dilunasi hutang-hutangnya, diberikan rezeki yang mengalir deras, amin ya rabbal alamin. Yang punya anak semoga diberikan rezeki untuk menyekolahkannya sampai sukses, amin ya rabbal alamin. Yang lagi bekerja apapun dimanapun semoga diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lahir dan batinnya, diberikan kebahagiaan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Baik subscriber dimanapun berada, di sini saya mau memberikan apa jenisnya, bukan kado apa ya, informasi lah, informasi dari Termul itu. Biasa kalau Termul itu lihat saja, inilah pokoknya sangat berapi-api. Kalau berbicara itu kayak Bung Karno, berapi-api, semangat. Lihat ini Ade Darmawan, terima kasih telah memberikan kado istimewa kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dengan membebaskan para tersangka pelaku tindak pidana yang menghasut, menghina, bahkan residivis. Kami mohon juga untuk orang kuat yang ada di belakang Roy Suryo untuk segera mengangkat Pak Roy menjadi menterinya, biar kita tampakkan sekaligus bahwa inilah cermin Republik ini. Seorang penghina Jokowi mendapat posisi menteri. Ayo monggo, silakan itu dilakukan itu. Jangan lupa itu Pak Presiden. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzubun Arif. Senang sekali masih terus bisa menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Kalau melihat negara kita seperti yang roller coaster begini, memang orang itu banyak yang udah ampun-ampun aja deh ya. Tapi saya mengajak Anda untuk tetap bersemangat dan selamat datang di channel Herzubun Point. Tidak ditahannya Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa atau Dr. Tifauziah Tiasuma oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan membuat para pendukung Jokowi atau oleh netizen termasuk Anda ya, saya kira ya, sering disebut sebagai Termul atau Ternak Mulyono ini pada ngamuk, dan mereka menuding Presiden Prabowo melakukan intervensi sehingga kado istimewa ulang tahun Jokowi ke-65 yang sudah disiapkan secara istimewa itu menjadi berantakan. Tudingan bahwa Prabowo intervensi sehingga Roy dan Tifa tidak ditahan itu disampaikan oleh Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan, yang langsung menggelar jumpa pers begitu mendengar kabar Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak menahan keduanya setelah dilimpahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya hari Senin kemarin, tanggal 22 Juni 2026. Terima kasih telah memberikan kado istimewa kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dengan membebaskan para tersangka pelaku tindak pidana yang menghasut, menghina, bahkan residivis. Kami mohon juga untuk orang kuat yang ada di belakang Roy Suryo untuk segera mengangkat Pak Roy menjadi menterinya, biar kita tampakkan sekaligus bahwa inilah cermin Republik ini. Seorang penghina Jokowi mendapat posisi menteri. Ayo monggo, silakan itu dilakukan itu. Jangan lupa itu Pak Presiden. Bisa inisial siapa orang tua itu Pak? Nanti biar Pak Jokowi sendiri yang menyampaikan. Kendati hanya menyebut orang kuat, kalau kita simak kalimat Ade Darmawan secara utuh, ia sulit untuk tidak menyatakan dia menuduh Presiden Prabowo yang melakukan intervensi sehingga skenario ulang tahun yang sangat sempurna dari Jokowi itu berantakan. Apalagi secara sinis kan dia tadi menyatakan mengapa tidak sekalian saja Roy Suryo diangkat sebagai menteri di kabinet Prabowo. Kalau yang
diangkat jadi anggota kabinet, kan berarti itu adalah Pak Prabowo. Benar bahwa ketika ditanya wartawan siapa tokoh kuat yang dia maksud atau orang kuat yang dia maksud, Ade kemudian mengeles dengan menyatakan bahwa Jokowi nanti yang akan menjelaskannya, yang akan membukanya ke publik. Saya jujur meragukan Jokowi akan secara terbuka menyebut nama orang kuat itu, apalagi kemudian kalau menyerang langsung Prabowo. Masih ingat ketika beberapa waktu lalu Jokowi menyebut di belakang Roy Suryo dan kawan-kawan mempersoalkan ijazahnya itu karena ada orang kuat yang membackupnya dengan tujuan merusak reputasi politik Jokowi. Jokowi pada waktu itu juga tidak membuka siapa orang kuat yang dia maksud, hanya kemudian menimbulkan berbagai macam spekulasi ya di media, dan kemudian lagi-lagi nih Ade Darmawan yang akhirnya membuka siapa tokoh kuat ini, orang kuat itu yang dimaksud oleh Jokowi pada waktu itu. Ketika hadir dalam talk show di Kompas TV, Ade Darmawan itu memberi clue bahwa orang kuat itu sama dengan seperti dia memakai baju warna biru. Ya, karena dia pada waktu itu mengenakan baju warna biru, dan pernyataan itu kemudian membuat geger karena media dan netizen mengaitkan hal itu berarti dengan SBY dong ya. Apalagi Roy Suryo pernah menjadi kader Partai Demokrat dan menteri di kabinet SBY. Dia pada waktu itu menjadi Menpora. Jelas tudingan ini kemudian membuat Demokrat nyap-nyapan. Bahkan Agus Harimurti misalnya menilai bahwa ini ketua umum Partai Demokrat sebagai fitnah keji. Dan kemudian Kaisang Pangarep segera menyatakan permintaan maaf yang menyatakan bahwa Jokowi tidak pernah menyebut nama orang ya. Nah, Jokowi sendiri kemudian membantah bahwa dia menuding SBY. Dalam jumpa pers, Ade Darmawan itu memang tampak meluapkan kemarahannya sampai dia menyebut-nyebut nama Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Ketua DPR Susmi Dasko Ahmad. Saya nggak tahu apa kaitannya dia mengungkit nama Dasko. Apakah Dasko yang ini menjadi menjadi operatornya orang kuat ini sehingga kemudian Tifa dan Roy tidak jadi ditahan? Bapak Prabowo, Mas Gibran hari ini hukum dipertanyakan, utamanya Bang Dasko. Bang Dasko, hari ini hukum dipertanyakan. Ya, kami memohon kepada para petinggi, para elit untuk tidak mendengarkan pihak-pihak yang menagih utang politik, seolah-olah juga berjasa terhadap kemenangan Prabowo Gibran, kemudian menagih hal itu untuk seorang Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kami meminta Bapak Jaksa Agung sendiri yang harus menjelaskan bila mana memang benar bahwa telah terjadi persetujuan atau ACC penangguhan terhadap Roy Suryo CS hari ini. Untuk itu saya minta Bapak Jaksa Agung untuk konferensi pers terbuka agar semua masyarakat melihat bahwa inilah hukum di Republik ini yang bisa ditagih secara politik, yang bisa diperjualbelikan secara politik, berbebas menghina siapapun, bahkan presiden setuju bebas untuk dihina. Besok lusa jangan salahkan ketika masyarakat menjadi amburadul karena penerapan hukum yang semena-mena. Yang butuh keadilan di sini bukan Roy Suryo sebagai tersangka, tetapi yang butuh keadilan adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Ya wajarlah kalau termol tiba-tiba ngamuk karena ditangkapnya Roy Suryo dan Tifa pada hari Jumat lalu. Ini 2 hari sebelum ulang tahun Jokowi ke-65 yang jatuhnya pada hari Ahad 21 Juni 2026. Kan ini tadinya diharapkan akan diikuti penahanan pada hari yang sama ya. Ini akan menjadi kado ultah istimewa yang sangat sempurna. Namun tiba-tiba semuanya berantakan karena kejaksaan memutuskan tidak menahan. Sementara upaya penyidik memindahkan Roy dan Tifa dari rumah sakit ke tahanan sehari sebelum pelimpahan ke kejaksaan juga gagal, sebagaimana diceritakan oleh Dr. Tifa. Jadi ini semacam plot twist gitu ya. Masih ingat ketika saya mengatakan bahwa dirawatnya Roy dan Tifa di RS, di rumah sakit, meskipun itu adalah rumah sakit Polri Kramat Jati dan tidak langsung ditahan,
itu menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan politik di kalangan elit ini jadi pertempuran di belakang layar. Banyak sekali kalangan yang mengkritik Presiden Prabowo karena penangkapan itu, apalagi sehari sebelum penangkapan atau hari Kamis 18 Juni, itu Didit putra Presiden Prabowo sempat bertemu Jokowi di rumahnya di Solo. Ya, tokoh senior Amin Rais secara terbuka menyatakan kecurigaannya itu ada kaitannya itu kunjungan Didit ke Solo bertemu dengan Pak Jokowi, karena selama ini memang Pak Jokowi itu sudah tidak bisa bertemu empat mata ya dengan Pak Prabowo, sudah cukup lama ini. Dan kemudian rupanya si Mas Didit gitu, orang menyebutnya ini sebagai semacam jembatan lah begitu ya. Tapi dengan peristiwa yang sekarang ini kemudian dia dibebaskan, tentu kecurigaan itu biar berhasil ditepis. Penangkapan itu kalau kemudian diikuti penahanan oleh polisi, ya banyak yang menilai sebagai bukti masih kuatnya pengaruh Jokowi di pemerintahan, terutama di kepolisian. Nah, sementara di mata internasional, terutama kalangan penggiat HAM dan demokrasi, ini juga akan mencoreng nama baik pemerintahan Prabowo. Belum lagi kalau ngomong soal kepastian hukum kan dan soal kriminalisasi, investor juga pasti ogah menanamkan investasi di Indonesia kalau penegakan hukum kita seperti ini gitu. Orang yang pernah berkuasa masih bisa cawe-cawe gitu, kira-kira persepsi yang akan muncul ya. Sementara di dalam negeri jelas sangat merugikan Prabowo karena akan semakin mengurangi dukungan kepada pemerintahannya. Di saat Prabowo sekarang ini menangani krisis, berjibaku menangani krisis ekonomi yang membutuhkan dukungan luas dari seluruh lapisan masyarakat. Tapi posisinya Pak Prabowo sebenarnya dalam kasus-kasus semacam ini, kita bisa mendapat gambaran clear ya, Pak Prabowo itu nggak seneng kok soal kriminalisasi semacam ini, apalagi seperti dikatakan oleh mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, katanya dalam pertemuan dengan para purnawirawan petinggi TNI, purnawirawan perwira tinggi TNI itu dengan Mensesnek Prasetyo Hadi, saya tidak tahu, nggak dijelaskan kapan pertemuan itu. Katanya mereka mendengar informasi Presiden Prabowo itu tidak menginginkan adanya kriminalisasi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan yang terus mempersoalkan ijazah Jokowi. Tapi ya Pak Prabowo pengennya ijazah Pak Jokowi sudahlah, nggak usah diungkit gitu ya.